Roman Reigns cedera parah. John Cena akhirnya sadarkan Logan Paul di Paris. Kejadian gak menyenangkan Rhea Ripley dikerubutin fans WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns cedera parah. Di opening match WWE Clash in Paris dini hari tadi, Roman Reigns berhasil ngalahin Bronson Reed. Tapi percaya deh, itu bukan cerita utamanya. Yang gila justru habis match. Jadi setelah menang, Roman akhirnya dapat lagi sepatunya dari Paul Heyman yang kelihatan super ketakutan. Terus Roman malah rayain itu dengan ngecekik The Oracle. Gak berhenti di situ, OTC naik ke meja komentator, terus tanda tanganin dan lempar sepatunya buat penonton. Tiba-tiba Bron Breakker muncul dan spear OTC. Habis itu makin kacau. Breakker sama Reed kerja bareng buat hancurin Roman sampai harus ditandu keluar arena. Kayaknya jelas banget storyline ini buat nulis Roman Reigns keluar dari program WWE lagi. Soalnya dia bakal sibuk syuting film Street Fighter jadi Akuma. Dan serunya, Cody Rhodes juga ikutan di film itu main jadi Gil. Dia udah mulai syuting juga belakangan ini. Menurut kalian, apakah Roman Reigns itu terlalu mudah balas dendam ke Paul Heyman? Komen di bawah. John Cena akhirnya sadarkan Logan Paul di Paris. Clash in Paris kali ini benar-benar punya momen bersejarah. Salah satunya John Cena yang ngalahin Logan Paul di salah satu pertandingan terakhir dari karir legendarisnya di WWE. Matchnya panjang, penuh gerakan langka yang jarang banget kita lihat. Logan Paul ngasih fight yang serius, tapi pada akhirnya ya kalian tahu gimana jadinya kalau Cena udah keluarin attitude adjustment. Logan langsung kelar. Dan kalian harus tahu, ini adalah kemenangan ke-99 Cena di Premium Live Event sepanjang karirnya. Tinggal satu lagi buat ke 100. Kemenangan ini bikin Cena makin punya momentum gede jelang clash berikutnya sama Brock Lesnar. Itu bakal personal, brutal, dan pastinya bersejarah. Menurut kalian, apakah seharusnya John Cena kalah untuk naikkan Logan Paul? Komen di bawah. Kejadian gak menyenangkan Rhea Ripley dikerubutin fans WWE. Rhea Ripley lagi-lagi jadi korban fan interaction yang toksik. Jadi beberapa tahun terakhir banyak superstar cewek di WWE sering kena perlakuan gak enak dari fans di hotel, bandara, bahkan rumah. Ripley sendiri pernah punya pengalaman serem di rumahnya awal tahun ini. Dan di Paris, hal itu kejadian lagi. Waktu dia mau keluar hotel buat naik Uber, fans rame-rame ngekerubutin dia sampai dia kepepet di pintu mobil driver. Gila sih, itu udah kelewatan banget. Ripley langsung speak up di sosial media. Ingat, kita ini manusia, jangan kerubutin aku atau siapapun kayak zombie kelaparan. Gak ada orang yang pantas didorong ke pintu mobil dan dikerubutin kayak gitu. Pakai sopan santun, enggak berarti enggak. Bahkan ada fans yang rekam videonya, jadi kita bisa lihat sendiri betapa parahnya kejadian itu. Ini reminder keras banget buat semua orang kalau superstar WWE juga manusia, bukan tontonan 24/7. Menurut kalian, apakah fans WWE ini udah kelewatan? Komen di bawah. Seth Rollins dibantu istrinya kalahkan CM Punk. Seth freaking Rollins berhasil pertahanin World Heavyweight Championship di Paris. Lawannya CM Punk, Jey Uso, sama LA Knight. Empat-empatnya tarung habis-habisan di La Defense Arena. Endingnya super dramatis. CM Punk udah hampir dapat emas lagi setelah siapin GTS kedua. Tapi tiba-tiba ada sosok bertopeng nyelundup, kasih low blow ke CM Punk. Semua orang kaget. Pas dibuka maskernya, ternyata itu istrinya Seth Rollins, Becky Lynch. Rollins langsung manfaatin momen itu, ngecover dan keluar masih jadi juara. Jadi ya, The Architect tetap di puncak, tapi kali ini karena bantuan dari istrinya. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan keputusan booking ini? Komen di bawah. Nikki Bella gagal menjadi Intercontinental Champion. Ada pertandingan seru antara Becky Lynch lawan Nikki Bella di Paris tadi pagi. Nikki langsung agresif, bikin Becky jatuh keluar ring, tapi Becky cepet banget balik, lempar Nikki ke barikade sama ring post. Uniknya, walaupun Becky lagi jadi heel, penonton malah dukung Becky.
Jadinya Bu Yei dinamiknya kebalik total. Mereka benar-benar tuker forearm keras-keras kayak beneran ribut. Pas Nikki sempat kontrol lagi, Becky balikin momentum dengan ngehantam Nikki ke tangga. Tapi Nikki nggak mau kalah. Dia malah balikin Becky ke ring post dan kasih Bella Buster di tangga. Ujungnya, setelah beberapa reversal, Becky menang lewat backslide pin. Menurut kalian, apakah Nikki Bella yang harusnya menang? Komen di bawah. The Street Profits akan bubar. The White Six masih pegang WWE Tag Title setelah ngalahin The Street Profits di Paris tadi. Joe Gacy sama Dexter Lumis yang turun langsung ke ring, sementara sisa geng Wyatt Six nungguin di entrance buat pressure. Yang keren, The Street Profits pakai gear spesial terinspirasi dari game Borderlands 4 buat promosi. Tapi di awal, Montez sama Dawkins kelihatan kayak agak nggak kompak. Tag-nya setengah-setengah gitu. Untung ada B-Vape di corner yang coba bikin mereka nyatu. Pas The Profits mulai ngekontrol, anggota The Wyatt Six yang lain nyelundup intervensi di luar pandangan wasit. Akhirnya, Lumis sama Gacy berhasil eksekusi finisher baru mereka, The Plague, buat amankan kemenangan. Menurut kalian, apakah ini bau-bau The Street Profits akan pisah? Komen di bawah. Rusev berhasil taklukan Sheamus di Paris. Rusev dan Sheamus ini brutal banget. Dua-duanya gaspol sampai ke limit. Endingnya Rusev pecahin selele di punggung Sheamus, terus langsung kunci accolade. Sheamus akhirnya tap out. Ini seru karena mereka dulu pernah sekubu di League of Nations, tapi sejak Rusev balik ke WWE tahun ini, hubungan mereka udah hancur lebur. Dan match good old fashion Donnybrook ini emang cara paling pas buat selesaiin dendam mereka. Akhirnya Rusev keluar sebagai pemenang lawan Celtic Warrior. Dan kayaknya ini bikin dua-duanya bisa move on ke storyline baru yang lebih fresh. Menurut kalian, apakah kalian menikmati pertandingan brutal ini? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were